Halo, selamat pagi semuanya, kembali dengan saya Jimmy Kasantosa. Hari ini teman-teman saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatasi pikiran negatif. Banyak orang pasti punya pikiran negatif, normal lah, setiap orang pasti punya pikiran negatif. Masalahnya sekarang adalah apakah pikiran negatif itu bisa dikelola, bisa diatasi atau tidak. Nah, kalau kita punya pikiran negatif yang tidak bisa kita kelola atau kita tidak bisa atasi, maka kita akan punya masalah. Masalahnya bisa banyak, bisa masalah ketakutan lah, bisa masalah kecemasan lah, bisa masalah susah tidur lah, bisa masalah tidak bisa move on bertahun-tahun lah, bisa masalah kemudian tidak pede lah, bisa kemudian masalah yang lain-lain yang banyak banget ya, PSTD, OCD dan banyak hal ya. Oke, nah sekarang kenapa orang-orang tidak bisa mengatasi pikiran negatif? Salah satunya kemungkinan adalah mereka tidak tahu cara untuk mengatasi pikiran negatif. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi pikiran negatif. Yang pastinya caranya sangat mudah dan bisa Anda praktekkan. Ya, oke, silakan saksikan terus video sampai habis untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi pikiran negatif. Soalnya pasti teman-teman pernah kan nonton bioskop. Ya, nonton bioskop mau film genre apapun, mau itu film action, mau film drama, mau film horor atau apapun lah. Yang penting Anda pernah nonton bioskop. Nah, ketika Anda nonton bioskop, yang terjadi biasanya kan Anda terhanyut emosinya, ya kan? Anda bisa mengalami sedih, Anda bisa mengalami misalnya khawatir, Anda bisa mengalami deg-degan gitu kan, Anda juga bisa mengalami kaget seperti itu, atau tegang dan lain-lain. Nah, perhatikan teman-teman ketika Anda nonton bioskop, di situ kan selain Anda mengikuti alur ceritanya dari awal sampai akhir, di situ teman-teman juga melihat layar yang besar, di mana Anda melihat gambarnya itu besar banget, ya kan? Gambar tokohnya, gambar semuanya itu besar. Kemudian apa lagi? Warnanya lebih jelas, warnanya lebih terang, ya. Kemudian juga Anda mendengar suara yang gede banget, ya. Suara di bioskop itu biasanya kan surround. Ya, dan juga bagus banget stereo dan itu memanjakan telinga kita, ya. Dan itu, teman-teman, itu membuat kita benar-benar jadinya merasa wow banget lah, kita merasa enak banget kalau nonton film itu di bioskop. Bandingkan sekarang teman-teman, kalau teman-teman menonton film yang sama, anggap contoh misalnya, nonton filmnya misalnya adalah Avengers atau misalnya Star Wars. Anda nonton di bioskop, kemudian Anda nonton di TV. Nah, film yang sama, tapi Anda beda media, satu di bioskop, satu di TV, apa bedanya? Bedanya adalah Anda misalkan lebih terasa greget ya. Anda misalkan lebih terasa gregetnya itu ketika nonton di bioskop, bukan ketika di televisi. Oke, kenapa itu terjadi? Karena beda ukurannya. Yang satu ukurannya besar, yang satu ukurannya kecil. Ya, kemudian apa lagi? Beda suara. Suaranya gede, bagus, di sini suaranya kecil. Oke, dengan catatan juga bahwa ketika Anda nonton di TV atau ketika Anda nonton TV di rumah, Anda nggak pakai home theater ya, Anda nggak pakai home theater. Oke, maka pasti beda suara, kualitas suara itu beda banget dan itu mempengaruhi bagaimana cara kita atau itu mempengaruhi bagaimana kita menonton, ya kan, mempengaruhi emosi kita juga pastinya. Tegangnya itu juga beda gitu loh, tegang ketika di bioskop dengan ketika Anda nonton televisi. Oke, nah inilah yang kita mau pakai teman-teman. Jadi, sesuatu yang besar, entah itu gambarnya, entah itu suaranya, entah itu kecepatannya, entah itu gerakannya, ketika itu lebih jelas, maka kita akan lebih merasakan tuh di dalam tubuh kita, gregetnya, rasanya itu lebih terasa. Kalau lebih kecil, kita jauh lebih merasakan nggak terlalu greget, ya, karena tadi, saya ulang, gambarnya, volumenya lebih kecil. Bedanya adalah di
beda dimensi, ukuran, suara, dan juga di kualitas suaranya juga. Nah, ini yang kita mau pakai untuk bagaimana kita mengatasi pikiran negatif. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana teknik mengatasi pikiran negatifnya. Kita langsung ambil contoh. Ambil contoh misalnya Anda punya masalah, misalnya adalah tidak bisa tidur, ya. Tidak bisa tidur karena Anda khawatir bahwa Anda tidak akan bisa tidur malam ini karena sebelumnya nggak bisa tidur. Jadi kemudian malam ini Anda nggak yakin bahwa Anda bisa tidur. Oke, masalahnya itu ya. Nah, ketika Anda punya masalah seperti itu, pasti Anda punya rasa nggak nyaman. Mungkin Anda punya rasa nggak nyaman di hati Anda, di dada Anda, di hati Anda, atau Anda juga punya imajinasi tentang tidak bisa tidur di layar pikiran Anda. Tidak akan bisa tidur sampai pagi, misalnya. Nanti kemudian misalnya akan terus terjaga terus. Itu ada gambaran-gambaran di layar pikiran Anda. Nah, inilah yang akan kita proses. Inilah yang akan kita modifikasi. Ya. Kita modifikasi berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi, bahwa sesuatu yang besar itu lebih terasa dibandingkan sesuatu yang kecil. Oke? Nah, begini tahapannya. Yang pertama adalah Anda katakan itu salah. Anda bisa katakan pada pikiran negatif itu konyol banget, itu nggak penting banget, itu ngapain sih kayak gitu, lah apaan sih, seperti itu. Ya, itu Anda untuk menegaskan diri Anda sendiri bahwa Anda tidak mau lagi punya pikiran negatif seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah Anda modifikasi pikiran-pikiran Anda. Anda modifikasi imajinasi Anda. Jika Anda punya pikiran di layar imajinasi Anda tidak bisa tidur, Anda punya imajinasi Anda akan sampai pagi, Anda berimajinasi seperti itu, oke, di layar pikiran Anda, maka Anda kecilkanlah itu di layar pikiran Anda dengan imajinasi Anda. Kalau Anda merasakan rasa tidak nyaman di dada Anda, di hati Anda ketika Anda memikirkan malam ini tidak bisa tidur, maka izinkan dengan imajinasi Anda kecilkan rasa itu. Ya, dengan imajinasi Anda. Karena imajinasi Anda itu luar biasa, Anda bisa melakukannya. Oke. Nah, kemudian setelah Anda bisa mengecilkan itu, misalnya di layar pikiran Anda atau mungkin di hati Anda, atau mungkin Anda dengar suara seperti itu, Anda jauhkan suaranya dengan imajinasi Anda. Oke, kemudian Anda tarik nafas panjang, hembuskan. Nah, itu Anda sudah pelepasan ya. Anda bisa lakukan berulang kali cara ini sampai Anda merasakan lega. Oke. Nah, kemudian setelah itu Anda tinggal masukkan kata-kata yang positif. Misalnya, saya bisa tidur malam ini dan seterusnya. Nah, ketika Anda mengatakan kata-kata positif, saya bisa tidur malam ini dan seterusnya, pasti juga Anda juga bisa ada rasa di sini atau juga Anda bisa ada pikiran seperti di layar pikiran Anda. Nah, sekarang karena yang positif, Anda besarkan itu. Besarkan rasanya, gimana saya bisa tidur malam ini, enak banget, rasakan nikmati besar, seperti itu. Rasa seperti itu, oke? Kemudian udah gambar, besarkan gambar di layar pikiran Anda, terima itu semua gambarnya, rasakan itu, terima itu gambarnya berjelas, lebih jelas lagi, perjelas gambarnya, perbesar gambarnya, pokoknya itu Anda perbuat lebih banyak, lebih gede lah seperti itu. Nah, itu caranya. Oke, simpel kan? Nah, semoga cara ini bisa membantu Anda. Oke? Sekarang waktunya bagi teman-teman untuk praktek. Ya, praktek teknik yang saya katakan tadi. Dan kemudian bagi teman-teman silahkan untuk komentar yang sudah praktek, silahkan komentar tentang teknik yang saya share di sini, bagaimana teman-teman bisa mengatasinya. Kemudian juga Anda boleh silahkan tanya di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan tentang seputar apa Anda ingin tanyakan, dan saya akan berusaha jawab. Oke? Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.